Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu dalam dunia maya di situasi berupa media online, yakni kembali dalam acara Talkshow Intelektual Muslim Sidoarjo edisi Desember 2021. Salat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan penerus risalahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Talkshow Intelektual Muslim kali ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 beberapa waktu yang lalu, di mana Permendikbud ini mendapatkan penolakan dari tokoh-tokoh Islam dan ormas-ormas Islam. Nah, untuk itu kali ini di talkshow kali ini kita akan mencoba mengangkat tema itu dengan mendatangkan narasumber kita, yakni Bapak Cahyo Baskoro MPD. Beliau adalah koordinator komunitas intelektual muslim Sidoarjo. Untuk itu, mari kita sapa beliau, Bapak Cahyo Baskoro MPD. Assalamualaikum, Pak Cahyo Baskoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Ini wajahnya kelihatan segar sekali ini ya. Mudah-mudahan senantiasa segar ya. Alhamdulillah. Semangat untuk melakukan dakwah. Amin. Amin. Iya. Pak Cahyo Baskoro. Nah, Talkshow Intelektual Muslim kali ini kami mengangkat tema terkait terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, dan ini mendapatkan penolakan dari tokoh-tokoh Islam dan ormas-ormas Islam. Katanya sih Permendikbud ini tujuannya untuk mencegah, mengatasi kekerasan seksual di kampus. Nah, bagaimana Pak Cahyo terkait dengan hal ini sebetulnya? Monggo, Pak Cahyo. Ya, terima kasih Pak Aris ya. Terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini judulnya sih sudah cukup bagus ya. Yaitu untuk menangani, mencegah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Nah, kalau dari judul kita lihat yang bagus. Ya. Namun kemudian ternyata ada beberapa frasa di situ yang menyebabkan timbulnya pertanyaan, bahkan kemudian muncul penentangan dari kaum muslim melalui ulama, tokoh-tokoh Islam dan juga ormas Islam. Nah, terkait dengan bagaimana kekerasan di kampus, maka tidak lepas kita harus melihat dulu definisinya apa. Ya. Saya mencoba membuka kamus besar online untuk mencari definisi atau pengertian kekerasan seksual. Ternyata di situ tertulis atau mengutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, yang bunyinya adalah kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak sesuai
pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan atau dengan tujuan tertentu. Nah itu. Jadi saya menemukan definisi awal itu adalah merujuk pada KDRT. Namun kemudian ketika saya mencoba browsing ke yang lain, saya menemukan juga ini salah satu penelitian dari Profesor dari UIN Gunung Jati Bandung, ya, yaitu Nina Nurmila. Dia mengatakan kekerasan seksual merupakan tindakan merendahkan derajat manusia yang berakibat kesengsaraan atau menyebabkan penderitaan korban secara fisik, seksual, dan psikologis. Nah, ternyata ini bermakna lebih luas, bukan hanya terkait dengan hubungan seksual, tapi juga terkait dengan merendahkan derajat manusia, ya, yang kemudian berdampak pada fisik, seksual, dan psikologis. Nah, kemudian saya mencoba mengutip lebih lanjut, khususnya di Permendikbud yang kita bahas, yaitu nomor 30 ya, tahun 2021. Di sini dinyatakan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan pelaksanaan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, ternyata di sini maknanya menjadi luas. Nah, dengan makna yang cukup luas ini, maka pengertian kejadian kekerasan seksual di kampus itu bagaimana? Ya, menjadi sangat mungkin. Ya. Ini salah satu contoh yang saya kutip nih dari dw.com. Ini ada seseorang mahasiswi yang namanya Bunga, nama samaran ya. Dia bercerita pernah dilecehkan oleh seorang dekan di tempat dia kuliah, yaitu ketika dekan tersebut menegurnya di depan umum karena dia menggunakan pakaian ketat. Nah, ini dengan definisi yang tadi, maka terlihat sekali, pertama, bahwa upaya menasihati itu bisa dikategorikan adalah kekerasan, ya. Ya, itu. Yang kedua, bisa jadi yang dekan ini kan berkeinginan untuk menertibkan mahasiswinya, ya, yang menggunakan pakaian yang tidak pada tempatnya, yang terlalu ketat, terlalu seksi. Nah, ternyata ini malah berakibat pada dianggap sebagai kekerasan seksual. Nah, seperti ini. Jadi pengertian kekerasan seksual ini ya, kemudian bisa berimplikasi yang luas, bahkan kemudian istilahnya apa? Membolak-balikkan fakta. Kira-kira begitu. Iya, iya. Ini menarik ini ya. Kalau tadi Pak Cahyo menyampaikan definisi terkait dengan kekerasan seksual, awalnya dari kekerasan di rumah tangga, ya, kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah seksual, kemudian digeret definisinya lebih luas lagi, di lingkup yang lebih luas lagi, akhirnya sampai kepada lingkup di kampus ini ya, pembahasannya kekerasan seksual. Ya, betul. Nah, apalagi kemudian ditunjang dengan ada kisah yang tadi disampaikan sama Pak Cahyo. Nah, kalau dari kisah itu saya jadi bingung. Mana yang dijadikan korban, mana yang enggak, mananya kekerasan seksual, mana enggak. Kalau selama ini pemahaman saya ya, Pak Cahyo, kalau ada orang berpakaian ketat, ini enggak bagus ini. Seperti itu. Harus kalau dia mau baik, apalagi di lingkup pendidikan ya, kayak di kampus ditegur. Nah, kalau kemudian pakai cara pandang seperti itu, bisa jadi yang negur jadi yang kena, dianggap kekerasan seksual. Seperti tadi yang Pak Cahyo jelaskan ya. Iya, betul. Makanya itu jadi dibolak-balikkan gitu. Baik Pak Cahyo. Ini kalau gitu saya mau tanya sebelum kita mau fokus ke ini ya, fokus ke Permendikbudnya.
saya mau tanya, sebetulnya faktanya gimana sih kekerasan seksual di kampus itu? Atau ada atau enggak ada? Kalau enggak, kalau ada itu seperti apa? Kira-kira gimana Pak? Ya, jadi begini. Untuk seperti tadi kita katakan ya definisi kekerasan itu ya. Nah, kemudian ternyata merembet yang asalnya kekerasan itu hanya terkait dengan hubungan seks dengan cara yang tidak wajar, ternyata kemudian merembet menjadi hal-hal yang lain yang kemudian bisa disediakan adalah pelecehan seksual. Nah, bagaimana di kampus? Kalau yang dikaitkan dengan istilahnya adalah ya, dibatasi saja dengan masalah hubungan seksual, mungkin tidak banyak terjadi. Kalau pembatasannya hanya seperti itu saja. Namun kalau diperluas seperti itu, bisa jadi menjadi banyak terjadi, dan itu juga bias jadinya, ya, tanda kutip itu bias. Ini siapa pelaku dan kemudian siapa korban itu menjadi rancu. Ya. Jadi istilahnya bisa jadi dulu disi-disian ya, dulu-duluan klaim. Ya. Ketika kalau dari sudut pandang wanita, contohnya wanita ditegur. Kalau dari sudut pandang wanita yang mahasiswa yang ditegur tadi, maka dia merasa itu adalah pelecehan karena dia mempunyai hak untuk mengekspresikan dirinya, ternyata dilarang. Nah, itu berarti pemaksaan. Sementara di sisi lain dosennya itu kan juga punya hak untuk mengingatkan, karena sebenarnya dosennya merasa terganggu. ketika mau katakanlah ngajar, ternyata melihat sesuatu pemandangan yang ya begitulah menarik, sehingga dan itu tidak sesuai dengan norma yang dianutnya, ditegur, maka dia menegur. Ya, dari sini maka tidak jelas lagi siapa korban, siapa yang melakukan, ya, maka dari situlah rawan konflik, ya. Dan kalau nanti kita kaitkan dengan Permendikbud tadi, juga di situ akan terjadi banyak peluang penafsiran, rawan terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Nah, di situ termasuk nanti yang memicu penentangan dari para tokoh Islam dan ormas Islam. Baik, artinya faktanya kekerasan seksual itu sebetulnya ada ya di kampus itu. Dari penjelasan tadi, cuma penafsiran dari kekerasan seksual itu sangat dipengaruhi oleh sudut pandangnya masing-masing. Ya, kalau mungkin, ya kalau tadi ceritanya, kalau mungkin dari sudut pandang dosennya, orang di luar si pelakunya, menampilkan sisi yang mengarah kepada membangkitkan seksual itu juga mengganggu pandangan dan fokusnya dia. Tapi kalau dari sisi si pelakunya menampilkan sisi sisi seksualitas ya pada dirinya, itu hak sensualitasnya itu hak dianya sendiri, seperti itu ya, hak pribadi. Bahasanya iki awak-awakku dhewe, ini badan-badanku sendiri, ngapain kok diurusi, ngapain kok cawe-cawe, iya. Mau saya tutup rapat, mau saya tutup transparan, kan terserah saya. Kira-kira seperti itu ya. Dan itu dikemas menjadi seolah-olah itu kekerasan seksual jadinya. Ya. Oke. Bisa dikatakan begitu. Baik, Pak Cahya. Menarik ini pembahasan kita jadi rasanya lebih awet muda kita ini pembahasan saat ini. Membahas sesuatu yang sensual gitu ya. Baik, sekarang saya akan nampilkan Pak Cahyo ya, dari betul poinnya di Permendikbud itu, poin yang jadi silakan, pembahasannya. Betul. Baik, saya akan nampilkan. Baik, nah ini Pak Cahyo, Permendikbud Ristek yang nomor 30 tahun 2021
pasal 5 ayat 2, huruf L, M, dan N yang paling banyak disoroti. Yang L itu saya bacakan ya. Yang L, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan garing atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Yang M, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Yang N, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Nah, ini yang paling banyak disoroti. Yang huruf L, M, dan N. Gimana Pak Cahyo ini? Terkait poin-poin ini? Ya, memang disitulah yang menyebabkan atau memunculkan istilahnya bias, bahkan kemudian bisa menjadikan semacam pertentangan dengan konsep-konsep yang atau norma-norma yang sekarang ada di masyarakat, yang sudah dipahami di masyarakat. Yaitu di situ ada frasa tanpa persetujuan korban. Nah, di huruf L dan juga di huruf M. Kalau di huruf N ada lagi adalah memaksa korban. Ada satu lagi ya di huruf J, ini belum tercantum ya. Di huruf J itu adalah yang tidak disetujui ya. Intinya sama ya, tanpa persetujuan atau tidak disetujui korban. Nah, ini menyebabkan ya, kalau kita hanya berpikir logika sementara itu mungkin benar ya. Jadi ketika ada perlakuan tertentu, contohnya itu adalah menyentuh, mengusap dan seterusnya, tanpa dipersetujui, tanpa persetujuan korban, nah itu berarti sudah memaksakan kehendak. Nah itu maka disebut kekerasan. Nah, tapi masalahnya ya kalau dalam Islam itu sebenarnya mafhum mukhalafah ya. Logika terbaliknya yaitu kalau disetujui korban. Nah, di situ pertanyaannya. Ini kalau terjadi tanpa persetujuan. Kalau korban setuju, itu berarti kan bukan kekerasan seksual. Dan berarti bukan pelanggaran. Nah, sudut pandang inilah yang kemudian meresahkan para ulama dan kaum muslimin, ya, termasuk diwakili oleh ormas Islam ya. Karena dengan demikian, dengan adanya frasa ini, maka menyebabkan istilahnya tolak ukurnya itu adalah persetujuan korban. Kalau tidak ada persetujuan berarti itu merupakan kekerasan yang berimplikasi pada pelanggaran. Tetapi ketika korbannya disetujui berarti bukan kekerasan dan juga bukan pelanggaran. Contohnya juga itu kata-kata memaksa korban melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Nah, kalau korbannya tidak dipaksa, bahkan mau gitu ya, atau malah bahkan inisiatif sendiri untuk menawarkan, ya, nah, ya berarti itu bukan pelanggaran, bukan kekerasan, bukan pelanggaran. Nah, ini kan juga secara secara implisit itu kan ya tidak tertulis secara langsung, tapi secara implisit menunjukkan bahwa warga kampus itu kalau melakukan transaksi asalkan tidak dipaksa itu sah. Artinya begitu ya. Nah, jadi makanya ini banyak ditentang oleh kaum muslimin melalui ormasnya dan para ulama, karena di sini sudah ada semacam legalisasi transaksi seksual, legalisasi free sex dan seterusnya. Kalau setuju tadi ya, itu kata bisa masuk kategori. Baik. Pak Cahyo, kalau saya mengibaratkan, misalkan kalau ada orang ada orang dipukuli, maka yang dipukuli itu adalah korban, yang mukuli pelaku, seperti itu. Artinya korban itu adalah objek yang menderita, seperti itu. Jadi istilah frase korban itu objek yang menderita.
dari pelaku. Nah, sekarang kalau kemudian hal itu dilakukan dengan persetujuan, berarti kan itu bukan korban, itu partner kan? Iya, betul. Partner. Nah, jadi kan kalau partner. Kalau tadi diibaratkan dunia tinju gitu ya. Iya. Tinju. Orang memukuli aja, orang memukuli. Kalau tinju kan ada aturan ini ya. Enggak, masa gini, kalau orang memukul tadi ya, banyak pukul-pukul di dunia tinju. Kalau dia berada, katakanlah tanpa persetujuan, berarti langsung dipukuli saja, itu berarti korban. Tapi kalau dia naik ring sebagai namanya apa? Partner tanding. Iya. Latih tanding. Iya. Nah, berarti dia kan memang dikontrak untuk dipukuli. Iya. Nah, berarti dia itu dengan sepersetujuan. Nah, iya. Maka itu bukan korban. Sebetulnya itu bukan korban ya. Nah, iya. Kok ada korban itu tinju itu ya? Istilahnya saya agak rancu ini pemilihan katanya itu. Memangnya ada korban itu yang setuju dipukuli, ditabrak itu, ya. Nah, itulah yang memang frasa itu yang kemudian menyulitkan kita, membingungkan. Bingung ini. Terus yang kedua ini ya, terkait dengan ini Pak Cahya, terkait dengan memaksa korban untuk melakukan transaksi. Kalau nggak dipaksa berarti itu bukan korban, ya. Tapi lebih kepada ya memang keinginan ya. Iya, seperti itu. Bisa jadi partner, bisa jadi pasangan. Iya. Wow. Baik. Menarik ini Pak Cahyo. Lah sebetulnya Pak Cahyo, kalau ini kan dengan apa ini? Dengan Permendikbud ini terus diprotes oleh tokoh-tokoh Islam dan ormas Islam. Sebetulnya bagaimana sih Islam terkait dengan mengatur ini pembahasan terkait dengan mencegah kekerasan seksual itu? Konsep Islam ini? Ya. Saya tutup ya. Jadi, ya, silakan. Jadi kalau kita kaitkan dengan, kita bandingkan ya dengan Islam dalam mengatasi permasalahan, masuk adalah permasalahan kekerasan seksual, pelecehan seksual, bahkan mungkin juga plus pada free sex ya. Karena kalau tadi ada pernyataan dengan tanpa persetujuan, kemudian tidak memaksa. Nah, kalau tidak memaksa atau dengan persetujuan berarti kan bukan lagi kekerasan ya, maka adalah kebebasan. Berarti itu istilahnya adalah kalau satunya tadi dianggap sebagai kekerasan, maka bandingannya adalah kebebasan seksual. Nah, dalam Islam itu ada aturannya terkait dengan hal itu untuk mencegah terjadinya kekerasan, juga mencegah terjadinya kebebasan seksual. Nah, sebelum kita membahas intinya, maka perlu kita sampaikan poin-poinnya dulu. Dalam Islam itu ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi penerapan aturan. Yaitu pertama adanya kesadaran individu. Kemudian yang kedua ada kontrol masyarakat. Dan yang ketiga adalah adanya penegakan aturan oleh aparat. Nah, kalau 3 hal ini bisa berlangsung dengan baik, saling mendukung, saling melengkapi, maka sistem akan berjalan baik. Pelanggaran-pelanggaran termasuk kekerasan seksual dan sebagainya tidak akan terjadi. Itu prinsip umumnya seperti itu. Ya. Sebentar. Berarti kalau dalam Islam ada 3 prinsip tadi ya untuk mengatur masalah hal-hal tersebut ya. Yang pertama kesadaran individu, yang kedua kontrol masyarakat, yang ketiga penegakan hukumnya. Nah, contoh di Islam terkait dengan membangun kesadaran individu itu seperti apa, Pak Cahyo? Untuk
membangun kesadaran individu itu dimulai dari penanaman akidah, yaitu iman Islam. Ya, keimanannya ya, baik kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, kitabullah, seterusnya itu. Yang intinya adalah dengan penanaman akidah tersebut, setiap individu itu menjadi sadar bahwa ketika dia berperilaku, ketika berbicara dan bertindak dan seterusnya, itu harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Sang Khalik, atau disesuaikan dengan aturan-aturan Islam. Karena bukan hanya nanti di dunia ini, di akhirat pun akan diminta pertanggungjawaban. Nah, dengan kesadaran seperti itu, maka setiap individu itu tidak akan berani melakukan sesuatu yang menyimpang, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Kalau baik itu terkait dengan kesadaran individu, berarti memperkuat keimanan atau akidahnya, Nje. Ya, betul. Kalau terkait dengan misalkan di Islam itu kan ada menutup aurat. Apakah apa ini bisa dimasukkan ke bagian dari kesadaran, membangun kesadaran individu ya? Ya, betul sekali. Jadi setelah dia terikat secara keimanan, terikat kepada Sang Khalik, kemudian sadar bahwa harus berperilaku sesuai dengan aturan Islam, tentunya termasuk adalah ketika menjalani kehidupan yang terkait dengan pergaulan laki perempuan, termasuk masalah hubungan seksual dan sebagainya. Nah, Islam itu mengatur khusus untuk hubungan antara pria dan wanita, itu mengatur beberapa hal yang merupakan pencegahan. Ya. Di antaranya apa? Yaitu tadi menutup aurat. Ketika wanita itu keluar dari rumah, ya, itu menutup aurat. Sebenarnya bukan hanya wanita ya, pria pun juga wajib menutup aurat. Hanya memang batasan aurat wanita dengan pria memang tentunya berbeda. Nah, tapi kedua-duanya tetap wajib untuk menutup aurat. Kemudian juga ada aturan untuk menundukkan pandangan. Artinya tidak boleh membiarkan pandangan itu menuruti hawa nafsunya gitu ya. Misalkan melihat sesuatu terus tergoda setan, membayangkan yang macam-macam gitu ya. Seperti itu, maka itu harus dialihkan. Nah, itu beberapa contoh termasuk pencegahan ya. Termasuk ketika seseorang keluar itu kan tidak boleh berkhalwat ya. Ya, jadi bercampur laki perempuan, apalagi yang bukan muhrim, apalagi kemudian di tempat sepi. Nah, itu sudah dilarang dalam Islam. Nah, dengan kesadaran seperti itu, maka hal-hal yang menuju ke arah penyimpangan, termasuk kekerasan seksual, itu akan dicegah dari sejak dini. Baik. Sebentar. Ini menarik nih. Yang pertama tadi membangun keimanan. Yang kedua mengatur interaksi laki-laki dan wanitanya, dengan salah satunya dengan menutup aurat ketika keluar. Keduanya keluar menutup aurat, seperti itu ya. Terkait dengan menutup aurat ini kan sebetulnya dalam Islam itu bagian dari perintah dari Allah, seperti itu. Kalau kemudian misalkan menutup aurat ini seseorang muslimah ya, atau laki-laki juga muslim dipaksa menutup aurat, itu masuk enggak dalam konteks kekerasan seksual tadi itu? Kalau sudut pandang Islam, iya. Kalau memang untuk penerapan misalnya aurat dan sebagainya itu ya, memang harus diterapkan. Dan dalam kondisi tertentu memang ada, misalnya karena itu kewajiban, maka ada sanksinya. Nah, kalau penerapan sanksi itu dianggap sebagai pelanggaran, nah itu lain perkara. Artinya sudut pandang yang berbeda. Saya kan membayangkan sudut pandang orang dengan sudut pandang berbeda. Iya. Kan kebanyakan juga bilang gini, ini kan tubuh saya,
ini kan rambut-rambut saya, ini kan badan-badan saya. Mau saya tutup, mau saya buka, mau saya transparasi, itu kan hak-hak saya. Seperti itu. Kalau misalkan dipaksa kayak gitu, berarti hak saya untuk menampilkan diri saya ditindas, ya. Hak saya untuk menampilkan, mohon maaf, sensualitas saya ditindas. Apakah itu kategori kekerasan nantinya kalau menyuruh Bapak itu menutup aurat kayak gitu? Nah, itulah. Sekali lagi kembali kepada definisi awal, atau dengan kata kembali pada tolok ukur. Betul. Ya. Kalau tolok ukurnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, itu mengacu kepada definisi yang beraneka ragam, atau dengan kata lain adalah definisi yang dibuat sendiri oleh manusia. Maka bisa jadi sesuatu yang seharusnya baik itu justru dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran, betul. Ya, pelanggaran. Jadi mengingatkan orang lain untuk menutup aurat, ya, itu dianggap melanggar hak. Melanggar hak. Melanggar hak untuk menampilkan ya sesuatu yang dia ingin tampilkan. Atau umumnya ya dibilang sensual dan sebagainya. Sensualitasnya. Iya. Nah, disitulah. Maka dalam tanda kutip ya, itu memang satu sisi yang kemudian itu di mana peraturan yang dibuat itu menunjukkan berseberangan dengan peraturan yang Islam. Cara halusnya begitu. Kalau kita lebih memilih kata-kata yang konfrontatif, ya berarti pernyataan itu walaupun dibalut dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang, tapi sebenarnya itu adalah merupakan pernyataan yang mengandung makna konfrontatif dengan aturan norma yang sudah dikembangkan dalam Islam. Tolak belakang Islam. Baik, Pak Cahyo, itu tadi poin yang pertama ya terkait dengan konsep Islam ini, yaitu membangun kesadaran individu. Nah, terkait dengan poin yang kedua, kontrol masyarakat. Contohnya seperti apa itu ya, Pak Cahyo ya? Kontrol masyarakat. Bentar. Mungkin bisa dianu sebentar. Share screen? Enggak. Ya, misalkan gini. Gini. Tampilannya mungkin. Ini gini, maksud kontrol masyarakat itu dalam sistem Islam itu dikembangkan satu sistem di mana satu dan yang lainnya itu saling mengontrol, baik individu satu dan individu yang lain, ataupun individu kepada masyarakat, juga masyarakat kepada pemerintah. Ya. Intinya adalah di Islam ini dikembangkan satu sistem di mana satu dengan yang lain itu saling mengontrol. Ya, itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, pada kontrol masyarakat yang khusus ya, yang kalau kita tarik khusus kepada terkait dengan Permendikbud ini, itu adalah seperti tadi mengingatkan ketika ada orang yang tidak sesuai dengan norma yang seharusnya ya, dalam ini adalah norma yang telah ditetapkan oleh Islam, syariat Islam. Nah, karena memakai baju ketat contohnya, bisa jadi memang sudah menutup. Ya. Kalau hanya sekedar menutup, sudah menutup, tetapi masih melihatkan lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini kan juga tidak boleh. Jadi perhatian masyarakat akhirnya. Iya, karena pengertian menutup aurat dalam Islam itu kan artinya tidak menampakkan bagian-bagian tubuhnya, baik itu dengan dibuka atau ditutup tapi tutupnya
masih menunjukkan lekuk-lekuknya. Nah, itu kan juga tidak boleh. Nah, ketika masyarakat itu mengingatkan seperti itu terhadap pelaku, nah ini adalah kewajiban dalam Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Nah, hanya saja dengan sudut pandang yang berbeda, ya, karena sudut pandang yang dikembangkan oleh, ya, aturan Barat yang yaitu mengutamakan hak asasi manusia dan kebebasan, maka yang terjadi adalah yang mestinya itu merupakan satu kebaikan bisa jadi dianggap sebagai pelanggaran. Nah, artinya dengan kata lain, dalam sistem yang ada sekarang, itu kontrol masyarakat itu sedang diminimalisirkan, diminimalkan. Ya. Seolah mau, bahkan bisa dikatakan mau dihapus dengan dalih kebebasan individu, kebebasan melaksanakan hak asasi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Baik. Kalau saya tangkap gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau ada wanita, dia nggak menutup aurat, pakaian ketat misalkan, kemudian dia jalan ke tengah-tengah masyarakat. Kalau di Barat mungkin biasa ya, karena paradigma mereka terkait hal itu seperti itu. Tapi kalau kemudian masuk ke masyarakat Islam, yang terjadi ini malah mengganggu stabilitas masyarakat, ya. Seperti itu. Itu yang kehidupan Islam. Atau lah katakanlah di lingkungan kaum muslimin, ya, lingkungan negeri-negeri muslim. Kalau ada yang seperti itu, otomatis kan mengganggu masyarakat. Maka di sini masyarakat wajib melaporkan, ya, kalau ada kejadian itu, supaya hal itu tidak sampai memancing adanya kekerasan atau kejahatan kepada dirinya yang bersangkutan. Ya, betul. Seperti itu kan? Iya. Nah, tapi kontrol seperti ini, sementara kalau dia menutup aurat, yang wanita memakai kerudung, pakaiannya secara Islami, ya, secara otomatis itu memberikan kondisi keamanan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kalau saya lanjutkan, kayaknya kok jadi kebalik ya sekarang, ya. Yang pakai menutup aurat rapat itu malah kontrol masyarakatnya itu lebih ketat, ya. Ini apalagi stempel radikal ini, ya. Ini kerudung besar ini, apalagi pakai cadar. Tapi yang sementara ya tidak menutup aurat, pakaian ketat, seolah-olah fine aja seperti itu masyarakat. Nggak mungkin risih, tapi nggak tergerak untuk ada pelaporan dan sebagainya. Kalaupun lapor ke siapa terusannya? Lapornya ke siapa? Kira-kira gitu ya kontrol masyarakat, ya. Iya, Pak Cahya. Baik. Iya, ya. Sekarang yang poin yang ketiga, Pak Cahyo, terkait Islam untuk mengatur masalah ini, yakni penegakan hukum. Maksudnya gimana ini, Pak Cahyo? Nah, setiap aturan itu pasti kan punya istilahnya ya sanksinya kalau dilanggar. Ya. Nah, itu harus artinya terkait dengan peraturan tertentu mesti ada cara dalam menerapkannya. Dalam Islam itu aturan tersebut tegas, jelas dan tegas. Dan itu butuh diterapkan. Misalnya begini, kalau ini terkait dengan zina, ya. Kalau zina itu kan maksudnya dirajam atau hukum cambuk. Itu harus tegas dijelaskan, dilakukan seperti itu, diterapkan lah misalnya, aturannya itu tegakkan. Nah, untuk bisa menegakkan aturan itu memang butuh sistem yang mendukung. Kalau kemudian aturan itu diterapkan sendiri oleh individu atau sekelompok masyarakat saja, itu berarti kan misalnya main hakim sendiri.
Dan itu kan tidak boleh. Artinya bahwa aturan yang ada itu harus diterapkan secara sistemik oleh aparat. Kalau kita bicara aparat, tentunya tidak bisa lepas dari sistem yang sistem yang mengatur, sistem yang mengatur atau yang diterapkan di masyarakat itu. Masyarakat itu, ya di negara tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, dalam penerapannya memang tidak bisa terparsial, hanya individu saja, hanya masyarakat saja, maka harus ada penegakan dari sistem atau aparat yang menegakkannya. Nah ini Pak Cahyo, ya ini ya kalau misalkan tadi, ini kan poin 3 ya penegakan hukum. Berarti kalau dari penjelasan Pak Cahyo tadi, ketika ada yang bablas sampai melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan, maka dalam Islam, ya bukan dalam Islam, itu kategori perzinahan ya. Ya. Dan itu mendapatkan sanksi atau hukum yang sangat keras sekali. Ya, perzinahan itu. Hal yang sangat buruk dalam pandangan Islam. Ini konsep. Nah, kalau dikaitkan dengan, kalau dikaitkan dengan konsep Permendikbud tadi, yang melakukan memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, itu kan memaksa. Kalau memaksa dalam konteks hukumnya kan pemerkosaan. Kalau nggak dipaksa, berarti nggak kena delik hukum. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya, iya. Meskipun dalam Islam itu kategori perzinaan. Nah, disitulah ya. Jadi kalau gini, karena itu memang ada perbedaan tolak ukur gitu ya. Ya. Kalau di Islam itu ukurannya kan halal dan haram. Nah, apakah itu dipaksa atau tidak dipaksa? Salah satu yang haram ya tetap haram. Ya, artinya kata zina itu tadi haram. Apakah dilakukan dengan suka sama suka tanpa paksaan? Ya, itu ya tetap haram, tetap tidak dilaksanakan. Beda dengan konteks Permendikbud tersebut. Ketika dilakukannya dengan cara istilahnya dengan tanpa paksaan, artinya kedua pihak itu setuju, ya suka sama suka, maka sudah bukan pelanggaran. Nah, di situ. Jadi dengan kata lain, maka Permendikbud tersebut itu rawan penyimpangan ya, karena di situ melegalkan sesuatu yang diharamkan. Maka seharusnya kan haram. Iya. Tapi dengan pernyataan bahwa tanpa persetujuan itu yang dilarang. Artinya kalau keduanya setuju, ya berarti menjadi legal. Nah, menjadi legal. Nggak kena delik hukum. Itu nggak kena delik hukum. Nah, ini kan di situ rawannya. Sementara ketika seorang mengingatkan orang lain untuk tidak membuka aurat, ya, untuk menutup auratnya, itu ada sesuatu yang kewajiban dalam Islam. Saling mengingatkan saudaranya itu kan suatu kewajiban. Tapi bisa dengan dalih kekerasan seksual, kekerasan gender atau sejenisnya, maka menjadi tidak boleh, ya, ilegal. Nah, disitulah mengapa umat Islam melalui ormas-ormasnya, melalui para ulama itu kemudian menentang karena membolak-balikkan hukum Islam. Oh, baik. Baik Pak Cahyo, ini berarti dari 3 hal tadi jadi ada gambaran ini ya, saya juga ada gambaran kenapa Permendikbud itu ditolak ya. Karena memang dari item-item yang ada tanpa persetujuan korban, ada pemaksaan. Kalau korbannya setuju,
berarti nggak kena delik. Kalau korbannya setuju, nggak ada delik. Kalau nggak dipaksa, sepakat, nggak kena delik. Ya otomatis karena nggak kena delik berarti akan jalan itu. Meskipun kalau dikembalikan Islam kena delik Islam ya. Kena pelanggaran dalam Islam kan, itu. Berarti kalau saya gambarkan seolah-olah Permendikbud ini istilahnya membenturkan membenturkan atau mendelegatifkan ya konsep-konsep Islam tadi itu. Apa kira-kira seperti itu? Kalau dari penjelasan tadi yang saya pahami kok kayak itu jadinya. Itulah yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin ya dan juga para ulama tentunya. Karena seolah-olah ini justru membenturkan aturan Islam, kemudian menjadikan seolah-olah aturan Islam itu terdelegitimasi ya. Iya. Sementara aturan Permendikbud inilah yang kemudian menjadi acuan penerapan yang padahal justru yang bertentangan. Kira-kira begitu. Ngeri saya. Ya nggak ada aturan aja banyak delik-delik yang sembunyi-sembunyi bahkan terbuka, apalagi kalau ada aturan kayak gini ya mereka akan banyak bebas melakukan. Kholwat nanti berduaan di pojok nggak akan kena delik. Kenapa? Nggak ada paksaan, ya setuju dengan korbannya, laki perempuan setuju, ya kan, ciuman di depan umum yang bukan mahramnya misalkan ya nggak kena delik. Kenapa? Ya itu kan tanpa persetujuan, sama-sama setuju ya, seperti itu. Masya Allah ya. Colak-colek, ini colak-colek entah di panggung entah di apapun ya, ketika itu tanpa persetujuan itu kan kena sanksi. Tapi kalau situ podo senengi ya, dua-duanya seneng dicolak-colaki ya nggak jadi kena delik itu ya. Termasuk prostitusi, kalau dikaitkan dengan aturan tadi, kalau buka prostitusi berarti nggak ada paksaan kan, jual beli itu nggak ada paksaan transaksinya. Iya, tadi kan memaksa korban ya untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, memaksa. Tapi kalau kemudian transaksinya sama-sama ridho, bisa jadi prostitusinya jadi lancar jaya ini. Ya. Ya begitulah. Baik. Ya Allah ya Rabbi. Baik, ini kayaknya pembahasannya akan bisa jadi panjang lebar kalau kita urai. Tapi dari penjelasan Pak Cahyo tadi sudah memberikan gambaran seperti apa sih Permendikbud itu dampaknya, bertolak belakangnya dengan Islam. Iya. Nah, Pak Cahyo, di akhir sesi ini closing statement Pak Cahyo terkait dengan masalah ini, monggo. Ya, jadi terkait dengan kekerasan seksual, baik itu di luar kampus atau di dalam kampus, maka kita harus dudukkan dengan pandangan yang benar. Kalau pandangannya atau misalnya tolak ukurnya itu tolak ukur yang bukan berasal dari Islam, bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, itu akan menjadikan kerancuan. Bahkan yang awalnya itu diniatkan baik, justru akan menjadi berdampak negatif. Malah kemudian menentang aturan Islam. Karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk kekerasan seksual baik di kampus maupun di luar kampus, itu harus dikembalikan kepada sistem atau aturan Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Jadi semua hal itu harus dikembalikan lagi standar yang tepat, ya ini standar Islam, ya termasuk masalah pengaturan seksual ini. Nah, karena ini masalah bukan sangat hanya sensitif, tapi dangerous ini, masalah yang sangat berbahaya ini. Seperti itu, jadinya perlu dikembalikan lagi kepada bagaimana konsep Islam mengatur masalah itu. Oke.
Terima kasih Pak Cahyo atas waktunya untuk acara kita Talkshow Muslim kali ini. Luar biasa. Semoga pembicaraan kita ini memberikan inspirasi dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa mencerahkan kaum muslimin dan berharap mereka dan mendorong mereka untuk kembali menggunakan konsep-konsep Islam. Saya kira itu Pak Cahyo. Terima kasih waktunya. Iya. Baik, ya. Baik. Para pemirsa At-Takfir Channel, demikianlah talkshow kami terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pemirsa At-Takfir Channel, ya, comment, like, subscribe terkait dengan channel At-Takfir ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi bagian untuk membangun masyarakat dengan pemikiran Islam, serta mendorong masyarakat untuk kembali kepada Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupannya di seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan pertolongannya buat kita dan kita kembali kepada kehidupan yang Islami seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dan dijanjikan oleh Allah SWT. Itu aja dari saya sebagai host di acara Talkshow Intelektual Muslim ini, dan semoga acara-acara berikutnya semakin menarik untuk kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, baik tutur kata maupun perilaku. Afwan minkum, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.